dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal.
Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami, karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum ke-6 dan artinya. Hukum Tuhan yang ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel di minggu ini yang ditetapkan untuk kita diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Kita membaca secara responsaria. Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung,
Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang berbahagia. Marilah kita mendengarkan warta pada minggu ini, tanggal 5 Maret 2023, Minggu Reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Warta yang pertama, pada hari ini Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 7.30 WIB tadi pagi sudah dilaksanakan sakramen pembaptisan kudus bagi 2 orang anak, 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan dari 2 keluarga warga jemaat kita, yaitu yang pertama Grisela Natania Sihombing, putri dari Bapak Sandro Maruli Tua Sihombing, ibunya Cynthia Jane Claudia Boru Simamora dari Banjar Bungur Kostrat. Kedua, Vanro Immanuel Siboro, putra dari Bapak Vanses Siboro, ibunya Rotua Boru Situmorang almarhum. Marilah kita doakan supaya anak-anak tersebut bertumbuh dalam penyertaan Tuhan Yesus. Yang kedua, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 5 Maret 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama, yaitu keluarga Saur Tua Marbun dan Natalia Matilda Boru Pasaribu, beserta 1 orang anak mereka laki-laki. Alamat Jalan Facit, Gang Bambu nomor 4, RT 2, RT 9, Rengas Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Masuk Banjar Rempoa Ciputat. Datang dari HKBP Aek Daka Resort Barus. Ketiga, jemaat pindah. Pada hari ini Minggu tanggal 5 Maret 2023 telah pindah dari jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, yaitu keluarga Zulkifli Aritonang, Desrawani Boru Sitomeang dari Banjar Bungur Kostrat, pindah ke jemaat HKBP Cijantung Resort Cijantung. Keempat, kunjungan gerejawi. Pada hari ini, Minggu tanggal 5 Maret 2023, Punguan Keluarga Muda atau PKM HKBP Resort Kebayoran Lama mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Perumnas Klender untuk memperdengarkan lagu-lagu pujian bagi Tuhan yang dipimpin oleh Pendeta Surya BM Lubantoruan STH. Marilah kita doakan agar acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Kelima, kebaktian penghiburan
pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 dimulai jam 20 WIB atau setelah sermon Parhalado akan diadakan kebaktian penghiburan bagi keluarga Bina Harto Sigiro dan Neti Marlina Boru Simatupang, yaitu pemparan dari keluarga Bapak Simon Maruli Sigiro almarhum dan Ibu Lisken Boru Sinaga almarhum, bertempat di Jalan Praja Dalam D nomor 4 RT 008 RW 001 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dihimbau agar warga jemaat di Banjargodung untuk datang menghadiri acara penghiburan tersebut. Demikianlah pembacaan warta pada minggu ini, dan warta yang tidak kami bacakan dapat kita lihat pada buku warta yang ada pada kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, akhirmu sama ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya. Punjauan hidupanmu Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah siang hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang keempat dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, dan ayat 13 sampai dengan ayat 17. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia,
yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang percaya kepadanya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil sungguh mengalami berbagai-bagai tantangan dan tidak sedikit tantangan yang berat yang dihadapi oleh Paulus karena pemberitaan Injil itu sendiri. Kita tahu bahwa Paulus sebelum dia bertobat, dia dulu adalah seorang tokoh di dalam agama Yahudi. Karena latar pendidikannya adalah sekolah Gamaliel di Yerusalem, yang cukup termasyhur pada waktu itu. Dia adalah seorang Farisi. Dia ambil bagian pada waktu Stefanus dieksekusi dengan melempar batu. Paulus menjaga pakaian orang yang melempari Stefanus. Kemudian dengan berani sebagai seorang Farisi, dia meminta surat kuasa dari imam-imam untuk menganiaya orang-orang percaya di Damsyik. Namun apa yang dipegang oleh Saulus pada waktu itu sebagai Farisi, sebagai orang yang taat akan hukum Taurat, seketika dia di perjalanan dipanggil Allah, melihat Tuhan Yesus Kristus sehingga dia bertobat. Dia menjadi buta dan sampai di Damsyik tidak melihat apa-apa selama 3 hari. Bahkan sesudah Ananias disuruh Allah untuk pergi menumpangkan tangan kepada Saulus agar matanya terbuka, mereka curiga kepada Paulus. Karena mereka dengar bahwa Paulus itu dulunya adalah orang yang menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karena perintah Tuhan, Ananias pergi menumpangkan tangan dan matanya terbuka. Sejak saat itu Paulus memberitakan Injil keselamatan tentang apa yang dilihatnya di dalam Yesus Kristus, di dalam perjalanan ke Damsyik itu sendiri. Iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus
yang dianut oleh Paulus secara baru, itulah yang dia wartakan, itulah yang dia sampaikan kepada banyak orang. Bahkan dia dipenjarakan karena berita Injil itu sendiri. Namun Paulus tidak mundur setapak pun atas imannya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia dengan berani melalui surat dan melalui khotbah-khotbahnya tentang Tuhan Yesus Kristus itu. Kalaupun itu bagi orang Yahudi adalah suatu perlawanan yang menganggap bahwa Paulus ada lawan mereka karena berita yang disampaikan oleh Paulus sendiri. Oleh sebab itu, Paulus menyampaikan tentang iman, tentang kepercayaan kepada Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentang iman dan kepercayaan secara singkat di dalam surat Ibrani dikatakan, oleh sebab itu dikatakan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman tidak terpisahkan dari pengharapan. Seorang yang beriman tidak boleh tidak berharap di dalam hidupnya. Pengharapan itu adalah pengharapan atas apa yang belum dia lihat. Karena pengharapan dan iman bukan untuk yang dilihat. Itulah sebabnya Thomas ditegur oleh Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya tanpa Thomas, mereka memberitahu kepada Thomas, kami sudah melihat Tuhan Yesus. Thomas dengan percaya diri mengatakan, saya tidak percaya sebelum saya memasukkan jari saya ke bekas paku di dalam tangannya dan juga mencucukkan jariku ke lambungnya. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya bersama-sama dengan Thomas dan murid yang lain. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, Thomas, mari, lihat dan cucukkan tanganmu ke jari dan lambungku. Thomas menyambutnya, Tuhanku. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak dilihat. Oleh sebab itu, kepercayaan bukan untuk hal-hal yang dilihat dengan mata kepala. Kepercayaan dan pengharapan adalah untuk yang belum kita lihat. Rasul Paulus menyampaikan tentang iman. Iman yang membenarkan orang-orang yang percaya. Sehingga Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma pada saat ini yang tertulis ini, dia kembali secara bijak berkata-kata tentang Abraham. Karena Rasul Paulus menyampaikan bahwa Abraham adalah tokoh, adalah bapak
yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi juga pada saat itu. Dan menyampaikan masalah iman dan pengharapan itu dan kasih karunia bukan hal yang mudah. Tetapi harus dengan semangat dan oleh pertolongan Roh Kudus sehingga Paulus dimampukan berhadapan dengan orang Yahudi yang turun-temurun di dalam kehidupan mereka berpatokan akan hukum Taurat. Untuk memberitakan kasih karunia itu dengan hikmat yang daripada Roh Kudus, dimulai dari Abraham. Abraham sebagai bapak leluhur orang-orang Yahudi. Abraham sebagai teladan bagi mereka. Apa yang menyebabkan Abraham berbeda dengan orang Yahudi pada saat itu? Paulus mau menjelaskan bahwa seseorang menjadi benar di hadapan Allah bukan karena perbuatan menuruti hukum Taurat, melainkan karena percaya bahwa Allah tetap mengasihi manusia sekalipun kita tidak melakukan apapun yang membuat kita layak menerima anugerah kasih Allah itu. Dengan ajaran yang demikian itu, yang pasti orang Yahudi bereaksi. Ini adalah ajaran yang bertentangan dari semua ajaran yang pernah mereka terima dari nenek moyang mereka. Tetapi Paulus mau menjawab, walaupun ajaran ini adalah ajaran yang baru, adalah ajaran tentang kepercayaan. Ajaran ini bukan ajaran seorang bidat atau kelompok bidat, tetapi yang disampaikan oleh Paulus adalah dasar dari agama Yahudi jika dia mengatakan tentang Abraham yang jauh ke belakang. Kalau dikatakan Paulus, kenallah Abraham, lihatlah Abraham, mereka sudah tahu itu. Abraham adalah orang yang mempunyai kedudukan unik bagi orang Yahudi. Pendiri bangsa Yahudi yang dipilih Allah. Di mana Abraham adalah orang yang mau mendengar Allah dan taat hanya kepada Allah. Kebesaran Abraham adalah Allah mau datang kepada Abraham. Allah mau menyapa Abraham dan menyuruh Abraham meninggalkan rumahnya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan kehidupan bersama-sama di tempat kediamannya. Yang berarti Abraham harus mengikuti dan taat kepada panggilan Allah. Sehingga Abraham tidak boleh tidak taat. Karena Abraham tidak tahu kemana dia akan pergi. Namun Abraham melangkah.
Mungkin jika pada masa kini seseorang dipanggil dan dia mau tidak tahu kemana dia akan pergi dibawa oleh seseorang, saya tidak tahu apa yang kita katakan terhadap orang itu. Abraham tidak tahu apa yang dia tuju. Abraham tidak tahu sampai kapan dia baru tiba di tempat yang akan dituju itu. Tetapi dia mau saja mengikut Allah. Karena apa? Karena dia beriman kepada Allah. Dan dia percaya bahwa Allah tidak menyesatkannya di dalam kehidupannya. Tapi Allah akan menuntun dia. Dia percayakan seluruh hidupnya kepada Allah. Dia keluar dari kepribadiannya sendiri untuk memikirkan dirinya. Tetapi biarlah Allah yang memimpin hidupnya. Abraham tidak ragu sedikit pun. Dia melangkah seturut dengan panggilan Allah. Tanpa dia tahu apa yang akan dia lakukan. Tanpa dia tahu apa tujuannya. Tetapi dia mau dipanggil dan dituntun Allah. Dari peristiwa itu sangat jelas sekali bahwa Abraham dipanggil bukan karena Abraham melakukan hukum Taurat. Dan Abraham mau bukan karena hukum Taurat, tetapi karena imannya sendiri. Dia mau meninggalkan kehidupan bersama-sama dengan keluarganya. Segala yang harus dia akan warisi dari ayahnya. Dia taat mengikuti panggilan Allah. Kita coba renungkan, andaikan Allah tidak berbicara, sesudah dia melangkah dan berjalan, Allah tidak berbicara. Kemana Abraham? Kalau Allah tidak berbicara, dia akan diam. Dia tidak akan berbuat apa-apa. Tapi karena Allah terus setia dengan janjinya, Allah menuntun dia. Bukan menurut kehendak Abraham, tetapi menurut kehendak Allah sendiri. Dia mau menyerahkan hidupnya tergantung kepada Allah. Dan dia taat sepenuhnya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jika gereja HKBP dengan usia 160 sekian tahun menyatakan iman, atau ibu bapak dan saya sendiri saat ini dipanggil Allah seperti panggilan kepada Abraham, apakah ibu bapak mau? Kemungkinan sekali saya sendiri juga akan menolak. Kalaupun saya pendeta, orang beriman, kita mengaku begitu. Namun kita belajar dari Abraham pada saat ini, di dalam penyerahan dirinya oleh imannya kepada Tuhan. Yang mau disampaikan kepada kita pada saat ini, hendaklah kita mau dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, di dalam kehendak Tuhan, bukan di dalam kehendak kita sendiri.
Karena kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah menyesatkan kita di dalam perjalanan kehidupan ini. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita. Kalau kita katakan, saya menyerah pada saat ini Tuhan, pimpinlah aku di dalam perjalanan kehidupan. Tuhan pimpin. Nanti ada tantangan dan persoalan kehidupan ini ke depan di dalam perjalanan kita. Apa yang akan terjadi? Mungkin kita akan mengatakan, Tuhan kenapa begini? Saya mengikut Tuhan kok saya ada tantangan, ada hambatan, ada penderitaan, ada sakit, ada duka cita, ada yang begini, begini. Abraham ikut saja Tuhan. Ikut terus, dia ikut Tuhan. Janji Tuhan menjadi bangsa yang besar. Sarah, istrinya, nunggu-nunggu. Tidak ada tanda-tanda untuk melahirkan. Mengambil kebijakan sendiri. Dia bilang, Abraham, ambillah. Tidurlah dengan Hagar. Memang Hagar melahirkan anak. Tetapi bukan itu yang dijanjikan Allah. Menjadi bangsa yang besar. Sesuai dengan janjinya. Oleh sebab itu, kehidupan kita sebagai orang Kristen tetap di dalam iman. Tanpa menyiksa diri untuk berbuat atau berjuang secara sia-sia. Karena kita sudah mendapat kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Perjuangan kita bukan seperti perjuangan yang dianggap oleh orang lain menyiksa diri. Dengan melakukan hukum Taurat. Agar kita memperoleh kehidupan. Agar kita dibenarkan dengan segala perbuatan ini. Panggilan Allah dengan janji menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat. Janji itu akan diterima tetap jika dia berada di dalam imannya, di dalam ketaatannya. Ibu bapak mendengar janji-janji firman Tuhan. Mungkin banyak janji yang sudah kita dengar dari firman Tuhan. Tetapi kok janji ini tidak datang? Janji itu tidak tergenapi. Jawabannya, kita tidak setia di dalam iman. Sehingga janji itu tidak kita peroleh di dalam kehidupan kita. Hanya melalui ketaatan dan perbuatan kita akan menerima janji-janji Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada pertanyaan, kalau Paulus di sini memperhadapkan kasih karunia dengan hukum Taurat. Sehingga kita akan bisa bertanya, apakah hukum Taurat itu masih ada gunanya? Padahal setiap minggu kita dengar hukum Tuhan. Untuk menjawabnya Tuhan Yesus sendiri berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Hukum Taurat dan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi digenapi. Penggenapan dari segala hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus juga masih berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Tuhan Yesus memberi penjelasan ini bahwa hukum Taurat itu sudah digenapi jika mengasihi Allah dengan seluruh kehidupan kita. Tidak tanggung-tanggung apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di sini. Yaitu mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap hati. Dengan kata lain, tidak ada sedikit pun daripada kehidupan kita ini yang tidak boleh, tidak harus mengasihi Allah. Mengapa? Terlalu luar biasa permintaan Tuhan Yesus ini mengasihi Allah seluruh kehidupan ini. Kita diminta demikian karena kita juga dikasihi luar biasa. Jawaban kasih Tuhan atas hidup kita melalui Yesus, kita juga akan mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan keseharian kita, jika ada seseorang yang mengasihi saya, lalu saya akan berpesan kepada anak cucu saya, itu Bapak itu adalah Bapak yang paling berkesan mengasihi saya, luar biasa. Oleh sebab itu kalian juga harus mengasihinya. Itu baru perbuatan sesama manusia, boleh kita katakan begitu. Apalagi Allah. Dengan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengorbankan hidupnya, nyawanya untuk kita. Bukankah sepantasnya juga kita mengorbankan atau mempersembahkan atau mengasihi Allah dengan seluruh kehidupan ini? Dan pada sisi yang lain, Rasul Paulus berkata, sebab tidak ada seorang pun dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Justru oleh hukum Taurat kita mengenal dosa. Jadi hukum Taurat itu sekarang adalah untuk mengenal dosa. Makanya di dalam liturgi kita tidak asal ditempatkan hukum Taurat baru pengakuan dosa. Jadi kalau dibacakan hukum Taurat oleh liturgis itu supaya kita sadar akan dosa kita yang kita perbuat. Lalu kita bersama-sama memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Dan mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa itu. Dan juga Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, dia katakan, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sangat jelas bahwa hukum Taurat adalah untuk mengenal dosa dan menuntun kita sampai Kristus datang. Jadi tidak berarti bahwa hukum Taurat tidak berguna karena hukum kasih Kristus itu. Karena
ke-10 hukum itu kita tahu jelas. Hukum pertama sampai dengan ke-4 mengasihi Allah. Hukum ke-5 sampai ke-10 mengasihi sesama manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berada di tengah-tengah saudara-saudara kita yang menganut faham dengan beramal akan mendapat pahala di hadapan Tuhan. Tetapi mau ditegaskan melalui firman Tuhan hari ini, sebanyak apapun amal orang, dia tidak akan selamat karena amalnya. Tetapi dia selamat hanya oleh karena kasih karunia dan iman kepada Yesus Kristus. Kalau demikian, menurut paham itu, tidak ada lagi orang miskin yang masuk ke surga. Karena orang miskin tidak pernah beramal di dalam hidupnya. Tetapi kita mendengar dari firman Tuhan bahwa Lazarus yang miskin itu, yang memakan dari remah-remah, sudah meninggal, melihat orang kaya itu melihat Lazarus bersama-sama dengan Abraham. Itulah kasih karunia Allah yang dinyatakan. Dan yang harus kita sambut kasih karunia itu dengan iman, pengharapan, dan ketaatan. Karena Paulus juga mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan diriku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Kita mungkin akan bertanya, sudah cukup hanya beriman saja? Kita selamat tanpa berbuat apa-apa? Perbuatan baik, sekali lagi, perbuatan baik bukan untuk membuat kita selamat. Tetapi perbuatan baik adalah buah daripada kasih karunia dan rahmat Tuhan. Buah daripada iman. Yakobus berkata di dalam suratnya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita tidak dapat, saya beriman, tak usah memberi apa-apa kepada orang lain. Tak usah berbuat apa-apa. Itu adalah iman yang mati. Iman yang tidak ada opo-oponya. Hari ini adalah Minggu Reminiscere. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan. Tadi kita dengar nyanyian dari Banjar, Ciputat sekitarnya. Ingat ma Ali Jehovah. Mengingat kasih setia dan rahmat Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mengimani kasih setia supaya kita menikmati janji Tuhan.
supaya kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah di Kau Bapa kekal selama-lamanya, karena kasih setia Tuhan dan rahmat-Mu yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami manusia berdosa ini. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini dan mati di kayu salib dan dibangkitkan dari antara orang mati. Supaya kami mengimani kasih karunia-Mu dan kami berbuat sesuai dengan iman kami di dalam kehidupan ini. Keselamatan tidak dapat kami raih hanya dengan upaya-upaya kami sendiri. Tetapi keselamatan adalah pemberian Tuhan yang abadi dan kekal. Kuatkan kami di dalam perjalanan kehidupan yang banyak tantangan ini, Tuhan. Untuk tetap setia dan taat atas panggilan Tuhan kepada kami. Menggantungkan segala kehidupan kami atas kuasa-Mu, atas pertolongan-Mu, pimpinan-Mu, dan rahmat-Mu. Sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang mampu mewartakan keselamatan melalui kata dan perbuatan kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa Surgawi, biarlah firman-Mu menjadi andalan kami di dalam hidup ini. Menangkan kami oleh firman Tuhan di dalam perjuangan-perjuangan kehidupan dan tantangan-tantangan yang menerpa kami menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, hanya dengan kesetiaan dan ketaatan kami hari lepas hari mengikut Tuhan, sehingga kami bersukacita dan hidup di dalam rahmat-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa atas keluarga Sandro Marulitua Siombing, Cynthia, Bursi Mamora, dan Vanses Siboro yang sudah membawa anaknya dibaptis. Berikan mereka hikmat dari surga untuk mendidik, membesarkan anaknya hidup di dalam iman, percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Agar anak-anak yang Tuhan karuniakan dan percayakan kepada mereka, mereka pimpin di dalam rasa tanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Kami berdoa juga bagi anggota jemaat yang pindah dari jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka di tempat yang baru. Dan juga jemaat yang baru, Tuhan berkati bersama-sama dengan lingkungannya, hidup saling kasih mengasihi. Melakukan pekerjaannya berkenan dengan kehendak Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sesuai dengan apa yang mereka harapkan, menurut janji-janji penyertaan Tuhan. Demikian juga kunjungan PKM ke Jemaat HKBP Perumnas Kalender
Kiranya kunjungan itu membawa berkat bagi paduan suara PKM dan juga bagi jemaat kalender dan juga bagi jemaat Kebayoran Lama. Agar nama Tuhan dipermuliakan dan memperlihatkan kesatuan daripada orang-orang yang percaya di hadapan-Mu. Demikian keluarga-keluarga yang akan mendapat penghiburan dari jemaat. Bukakan hati di mereka agar mereka tetap berpengharapan bahwa orang-orang yang percaya akan bertemu di hadapan Tuhan, memuliakan dan memuji nama-Mu. Demikian juga segala kegiatan, rencana pembangunan rumah dinas pendeta di jemaat ini. Kiranya seluruh panitia dan anggota jemaat bersungguh-sungguh hati agar pembangunan ini terwujud hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk manusia. Demikian juga kebaktian Banjar. Tuhan mau berkati semuanya agar berjalan dengan baik dan menguatkan iman percaya warga jemaat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Alena Felice Gabriela Nenggolan, Dr. Andus Iwan Tambubolon, Binsarna Pitupulu, Amang Pendeta DP Panjaitan, Amang Sintua GP Manihuruk, Toga Putapea, Amang Sintua Profesor PTD Siombing, Amang Sintua Insinyur MH Siombing, Sahat Napitupulu, Ridwan Irianto Sumorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar, Saur Maslina Bursirait, Tony Nahal Hutapea, dan yang lain-lain yang masih belum kami tahu, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tumpangkan tangan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus, memberkati semua pengobatan, memberkati hati dan pikiran mereka tertuju kepada Tuhan, agar mereka menerima kesembuhan yang daripada-Mu. Kami berdoa juga bagi warga jemaat yang berulang tahun dan yang berulang tahun pernikahan. Mereka berbahagia, mereka bersyukur karena penyertaan Tuhan. Kami mohon sebagaimana Tuhan menyertai mereka pada waktu-waktu yang lalu, Tuhan juga sertai mereka ke depan, pimpin dengan kuasa dan kasih-Mu, menjalani kehidupan mereka untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh ibadah di mana-mana pun dilaksanakan pada hari ini, baik di gereja maupun di rumah. Orang-orang yang percaya mendapat tantangan dari masyarakat sekitar, pertetapkan hati mereka dan iman mereka Tuhan, sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan mereka tidak surut dari mengikut Yesus di dalam kehidupannya, namun mampukan melalui Roh Kudus untuk tetap dapat menyaksikan kebenaran, kasih karunia dan rahmat Tuhan di dalam segala kehidupannya. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami dan pemimpin negara kami. Tuhan berkati mereka, persatukan hati dan pikiran mereka untuk dapat memimpin bangsa ini. Kami berdoa atas kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Biarlah itu berjalan dengan baik
menjadi berkat bagi bangsa ini. Demikian juga pelaksanaan pemilihan pada tahun depan. Kiranya Tuhan tunjukkan bagi masyarakat Indonesia pemimpin yang layak bagi bangsa ini pada periode yang akan datang, yang dapat mengantar bangsa ini lebih sejahtera, lebih hidup tenang dan damai di dalam pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Jika sebentar ini kami akan usai dari ibadah ini, undur diri dari hadapan Tuhan, sertai kami dan pimpin kami, tiba di rumah kami masing-masing tak kurang sesuatu apapun. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke tangan kuasa Tuhan, dan kami hanya berserah dengan kehendak-Mu. Terpujilah Dikau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian pujian Kidung Jemaat 363 dimulai dari bait pertama sambil menyerahkan persembahan. Hati dan perbuatan
Dia juru selamatku. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, selamat hari Minggu.